Dan ini terbukti ternyata meskipun sore hari datang ke sawah itu Bapak Apid suka bawa teh bari. Jadi jangan sampai kelewat. Tuh. Nah, ini tehnya juga teh khusus teman-teman, bukan teh sembarangan. Kalau sudah 2 hari ini tehnya masih bening dan itu rasanya masih nikmat ya. Dan itu khasiatnya teh bari itu sejauh pengalaman Bapak Abid itu untuk apa saja? Dan pernah nyeri cangkeng. Wah, belum pernah sakit pinggang. Dan pernah pegel-pegel. Belum pernah pegal-pegal, teman-teman. Nah, terus apalagi? Kalau masalah kejantanan ada Ya efeknya lumayan juga. itu kan biasanya amun usia terus lanjutnya berubah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Pujia The Unique Explorer. Teman-teman, sekarang eksklusif ya, saya lagi ada di kota Banjar Patroman. Dan kota Banjar Patroman ini kota kecil antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan di sini juga ada seorang pakar jamu namanya Bapak Oban yang bikin ramuan jamu 40 bahan untuk mengobati berbagai penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Terbukti jamu 40 bahan dari Bapak Oban ini itu sudah ke mancanegara, teman-teman. Banyak yang memberikan testimoni katanya setelah minum jamu 40 bahan itu beser atau sering kencing pada malam harinya itu sekarang sudah tidak lagi, dan juga badan semakin. Dan di sini juga saya mau ketemu sama Bapak Apid ya. Nah, Bapak Apid ini seorang yang sudah berusia 70 tahun lebih tetapi masih segar bugar, awet muda, tidak mudah terkena penyakit. Dan kita pengen tanya apa rahasianya gitu, dan ternyata dengar-dengar itu caranya simpel banget, makanya tonton video ini sampai selesai. Teman-teman, kalau misalkan butuh gitu ya ramuan herbal, jamu yang alami tidak ada efek samping, saya punya ini teh daun kelor. Nah, ini teh daun kelor yang praktis, harganya murah, tetapi dalam satu bungkus ini ada 30 kantong teh daun kelor yang sudah dikeringkan dicampur dengan madu. Ya, dicampur dengan madu, dan ini banyak sekali khasiatnya untuk mengobati diabetes, meningkatkan gairah bertempur di atas kasur. Waduh, ini kecil banget ya. Dan teh daun kelor ini teman-teman banyak sekali khasiatnya, teman-teman bisa searching di Google. Dan ini tidak ada zat kimia, tidak ada zat pengawet, semuanya aman, hanya daun kelor dan madu saja yang sudah dicampur dan dikeringkan. Rasanya enak, mantap, dan itu terasa banget rasa madunya, teman-teman. Dan ini juga tinggal sudah dalam bentuk kantong-kantong seperti itu, masukkan ke dalam gelas, kemudian seduh dengan air panas. Teman-teman kalau misalkan pengen terus-terusnya buat ibu-ibu ya mama-mama yang pengen air susu ibunya atau asinya melimpah, coba dengan teh daun kelor gitu. Dan teman-teman kalau misalkan untuk segala macam kejantanan, ini saya bawa kotak ajaib. Kotak ajaib ini berisi minyak oles ajaib 2 botol. Kenapa saya bikin satu dusnya 2 botol? Karena banyak yang ingin ukuran rudalnya itu besar, bukan rudal main-mainan. Ini rudal yang maksimal seperti rudal sijil gitu dari Iran, kalau kata Mbah Sugeng mah ngaji legur gitu. Nah, ini kita mau coba unboxing isinya apa dan khasiatnya apa. Dan ini namanya teman-teman minyak oles ajaib. Satu box ini ada 2 botol, ada juga yang varian 1 botol, dan 2 botol ini lebih murah ya, ada diskon kalau beli 2 dan sudah gratis ongkos kirim. Nah, ini minyak oles ajaib ini untuk nambah ukuran rudal, untuk mengobati penyakit kemah syahwat, impotensi, terus yang permainannya sebentar, mengobati AD gitu ya, ini bisa banget. Ini juga bisa untuk menyuburkan cairan khas kental pria yang
entah itu cair atau kurang sehat gitu ya, yang susah untuk membuahi sel telur supaya hamil gitu ya. Dan ini ternyata terbukti, sudah banyak yang membuktikan dan memberikan testimoni saking senangnya ngasih tahu bahwa istrinya itu hamil setelah si prianya menggunakan minyak oles ajaib gitu. Dan kalau buat perempuan juga ada paket vagina, tinggal tanya aja ke nomor WA yang ada di bawah video ini. Nah, 2 botol ini udah mendapat diskon gitu ya, gratis ongkos kirim. Juga bisa langsung rutin, 1 botol kan itu 2 minggu anjurannya. Nah, kalau 4 minggu itu gunakan 2 botol seperti ini. Ini ada 12 khasiat utama, penggunaannya gampang ya, cukup dibilas dengan air hangat, kemudian dioleskan secara merata dan tebal, dan diurut hanya 4-5 menit, kemudian tunggu 30-45 menit, baru dicuci kembali gitu ya. Dan kalau yang bagusnya sih banyak yang bilang didiamkan selama 1 malam, jangan pakai celana dalam, jangan pakai celana ketat, dibiarkan begitu saja, mungkin pakai sarung atau selimut gitu ya. Ini coba aja teman-teman ya, kalau misalkan pengen ngebahagiain istri, pakai minyak oles ajaib, tidak ada zat kimia, tidak ada zat pengawet, tidak ada efek samping, aman digunakan. Mau tiap hari juga boleh, mau segala usia juga boleh digunakan. Nah, kalau misalkan pengen nambah ukuran itu lebih signifikan untuk usia di bawah 55 tahun. Ada juga yang pakai 55 tahun ke atas, cuman ya kemungkinannya kecil. Tapi kalau teman-teman tidak mencoba, ya tidak tahu gitu ya, mudah-mudahan ada khasiatnya, efeknya gitu ya. Karena ada yang berhasil gitu. Nah, silakan aja ya teman-teman, dicek aja di Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nama tokonya Mr. Nazar Shop, nomor WA-nya 0819 3949 7991. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Nah, beginilah teman-teman pemandangan pesawahan yang ada di Kota Banjar Patroman. Nah, ini saya mulai dari pinggir ya, dari pinggir pesawahan. Nah, di sana ada unyur ya, atau kebun yang sedikit sekali di tengah-tengah pesawahan. Dan kita akan ketemu dengan Abah Hafid ya, Abah Hafid. Nanti kita kenalan dengan beliau karena terkenalnya beliau itu mempunyai tubuh atau badan yang sehat dan di usia yang senja. Ada yang bilang 70 tahun dia itu masih segar bugar teman-teman, bahwa keriputnya itu sedikit. Nah, di daerah sini pesawahannya dan beliau lagi melihat tanamannya yang sudah mulai menguning. Nah, kalau di ini masih muda ya. Nah, ternyata yang Abah Hafid ini sudah menguning dan beberapa minggu lagi akan panen. Dan kabarnya juga hasil panennya itu suka melimpah karena punya tips and triknya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu tips and triknya bagaimana menanam padi supaya hasilnya memuaskan, silahkan aja isi di kolom komentar. Dan di sini saya mau tanya nih, ramuan herbal apa yang biasa digunakan Bapak Hafid ini untuk menjaga kesehatannya supaya terus segar bugar ya teman-teman. Karena kalau badan yang segar bugar, pikiran yang fresh dan tenang, itu bisa meningkatkan permainan ranjang seorang pria ya teman-teman. Bisa nambah keras, bahkan nambah lama. Nah jangan-jangan punya juga nih jamunya supaya badan sehat dan tempur di atas kasur senang dan bisa menyenangkan. Nah, yang sebelah sana itu teman-teman pengen kenalin ya, ini Kota Banjar. Sebelah sana ada gunung, bentuknya segitiga ya dari kejauhan. Dan di ujungnya itu ada pemancar ya, atau ya pemancar ya itu, yang tinggi sekali dan betul-betul di puncaknya teman-teman. Makanya gunung tersebut dinamakan dengan Gunung Pemancar. Ada juga yang bilang nama aslinya sebelum ada pemancar itu Gunung Babakan teman-teman. Sawahnya ini tidak terlalu luas, tapi cukup untuk apa ibaratnya memberi makan gitu ya warga sekitarnya. Wah, kebayang nih
Tadinya ini luas banget sebetulnya teman-teman. Yang sebelah sana ada sekolah dasar Islam terpadu ya. Tadinya pesawahan, sekarang sudah menjadi bangunan yang megah. Banyak yang sekolah ke sana. Nah ini mumpung lagi santai di sore hari yang cerah ini, kita pengen ngobrol nih sama Abah Hafid. Ini mudah-mudahan jadi solusi juga buat teman-teman yang mempunyai kendala yang sama, kondisi kesehatannya menurun, cepat menua, apalagi kalau tempur di atas kasur, perang di atas ranjang itu menjadi lemah gitu ya. Nah, Abah Hafid ini juga terkenalnya orang yang apik ya, atau yang tertib gitu. Kita sapa dulu deh. Assalamualaikum, Bapit. Duh, benangku. Beh, mana benangku hama? Oh, iya. Oh, ada 1, 2. Tapi Paling saeutiknya. juga datang lala coba di pare. Oh, bujo. Banget. Ari nu saha ieu? Oh, beda deui. Nu penting lain Mang Apidnya. Karamegar, tapi benang ku hama. Wah, nah. Jadi kudu apik. Ini luas juga nih teman-teman, sawahnya Bah Apid ini. Pokoknya Tuh. mah ngaranna mah cuaca si anak dari impor dari parah pisan. Wah, suang pasang heula mikna Bah Apid. Oh iya, pertanian. Nah, sudah dapat izin tuh udah baik. Naon. Iya. Nah, ini kita kenalin dulu teman-teman. Nah, ini namanya Mang Apid ya. Mang Apid ini tetangga saya di Kota Banjar Patroman. Nah, ini Kota Banjar Patroman ini seperti ini penampakannya ya, teman-teman. Silahkan yang mau berwisata ke Kota Banjar silahkan. Dan ternyata di Kota Banjar ini ada beberapa orang yang biasa minum jamu ternyata mempunyai efek yang bagus untuk kesehatannya, dan salah satunya adalah Mang Apid gitu. Ini betul ya Mang Apid ya? Nah, Mang Apid tadi saya udah ngobrol dengan Mang Apid, katanya, "Mang, kenapa badan kalau saya lihat Mang Apid ini nampaknya awet muda gitu, awet muda, terus kondisi kesehatannya terjaga, jarang terdengar sakit gitu ya." Dan pas saya tanya usianya berapa, 70 tahun ya Mang Apid. Nah, 70 tahun. Nah, itu rahasianya apa supaya awet muda? Apalagi mohon maaf nih, tadi ngobrolin tentang gigi. Ini gigi masih bagus-bagus semua, gak ada yang ibaratnya sakit, ada juga yang roheng ya, itu bolong gitu ya. Tapi udah agak lagi gitu. Nah, itu rahasianya apa? Ternyata rahasianya air teh ya, air teh, dan air teh yang bari. Nah, ini mungkin teman-teman yang dari luar provinsi Jawa Barat atau bukan orang Sunda bingung, air teh yang bari itu apa? Ternyata air teh bari itu air teh yang sudah didiamkan gitu ya. Nah, didiamkan. Nah, kita belum sempat tanya nih, didiamkannya berapa hari gitu. Atau kalau bahasa kerennya itu fermentasi teh, didiamkan. Ayeuna ninyu besok dimakan 1 hari habis ninyu lagi. Jadi 1 hari dilewatnya ya. Misalkan hari ini bikin teh bari, bikin teh biasa. Nah, kemudian didiamkan selama 1 hari. Nah, keesokan harinya itu bisa disebut dengan air teh bari gitu ya. Air teh bari. Nah, itu boleh diminum besoknya gitu ya. Nah, Baru bangun. oh, nah waktu minumnya teman-teman pada saat pagi hari bangun tidur langsung minum
teh bari itu? 1 gelas. 1 gelas saja? 1 gelas kopi itu? Saya Oh, 1 gelas yang sedang teman-teman diminum. Dan kalau ampasnya itu diminum juga enggak? Enggak ya, disaring diminum. Bukan 2-3 gelas atau sebanyak-banyaknya, bukan. 1 gelas aja cukup. rutin. Rutin. Oh, dan minum air tehnya rutin setiap hari teman-teman. Pernah kieu. Ayeuna nih. Kan besok Ya. pagi-pagi minum sampai supaya kieu sore. Nah, sore teh minum kieu terus 1 teko. Habis ganti lagi. Oh, itu air tehnya, boleh lihat nggak? Ini teh yang sudah 1 hari. 1 hari. Kemarin. Wah, bening ya. Bukannya air teh itu hitam, Pak. Kalau sudah lama. Entahnya. Nah, ini jenis tehnya yang beda atau kenapa airnya yang banyak atau bagaimana? Oh, ternyata Pak Apid ini menggunakan teh gayung, teman-teman. Teh gayung. Nah, itu dimasaknya hari ini, diminumnya besok. Pagi hari pas bangun tidur Sampai sore. Sampai sore. Berarti kalau rutin setiap hari minumnya air teh terus ya? Oh, pagi sampai sore hari terus minum air teh, teman-teman. 1 teko itu habis. Nah, kalau tekonya habis, nah mungkin sore harinya bikin lagi teh yang baru, kemudian diamkan, diminumnya besok, begitu ya? Oh, kalau 2 hari 3 hari tehnya itu nggak apa-apa, Pak? Oh, 1 hari aja, teman-teman. Dan itu minumnya harus rutin setiap hari, insya Allah badan terjaga. Kan kieu ayeuna nih sampai besok janten 2 hari. Iya. Kuatan. Oh, kuatannya. Ayeuna ninyuhnya. Ban. Sekarang 2 hari. Dan ini terbukti ternyata meskipun sore hari datang ke sawah itu Bapak Apid suka bawa teh bari. Jadi jangan sampai kelewat. Tuh. Amun teh biasa mah hidung itu caina teh. Oh. Hidung gitu. Mau ngeginclong kieu. Mana lihat tuh. Nah, ini tehnya juga teh khusus, teman-teman, bukan teh sembarangan. Kalau sudah 2 hari ini tehnya masih bening dan itu rasanya masih nikmat ya. Mantap, luar biasa. Dan itu khasiatnya teh bari itu sejauh pengalaman Bapak Abid itu untuk apa saja? Kan pernah nyeri cangkeng. Wah, belum pernah sakit pinggang. Kan pernah pegel-pegel. Belum pernah pegal-pegal, teman-teman. Nah, terus apalagi kalau masalah kejantanan ada Ya lumayan efeknya juga. Itu kan biasanya amun usia selanjutnya berubah. Iya. Sedang-sedang Jadi sedikit banyaknya air teh ini menjaga kesehatan. Kalau kesehatannya badannya sehat gitu ya, otomatis untuk pertempuran pun itu sedang-sedang saja. Begitu. Soalnya kalau badan sakit ya agak ada gairah juga ya kalau misalkan untuk memberikan nafkah batin kepada pasangan, begitu ya. Terus tadi bicara tentang gigi, itu apakah teh bari itu ada pengaruhnya untuk kesehatan gigi, Pak? es tara panas-panas tara. Oh, minum es tidak, jadi jangan yang terlalu dingin dan jangan yang terlalu panas. Pernah contoh es. Contoh. Makan bakso. Makan bakso. Enak pisan sirup. Teguk. Ya. Panas dan dingin diaduk.
Oh gitu. Hari ieu mah kan khususan gitu kadang-kadang lah cai herang kan kadang-kadang. Oh, air. Nah, jadi pengalamannya kalau ibaratnya makan ada bakso masih panas, minumnya es. Nah, itu jadi ibaratnya diadu. Giginya harus menerima dingin es yang sebegitu dinginnya. Terus harus menerima panasnya bakso. Nah, jadi yang paling aman itu minum air teh normal, jangan terlalu dingin, yang jangan pakai es dan jangan yang panas. Dan baksonya juga berarti tidak panas ya. Tunggu dulu hangat. Tadi juga tunggu dulu dingin ya teman-teman. Dan tadi juga cerita kalau ibaratnya istri itu nawarin mie. Nah, izin dulu istri masak mie. Nah, sebelum masak, bukan sebelum masak ya, ada ketika masak dan mie-nya matang. Nah, Bapak Abid ini izin dulu, misalkan mau sholat dulu. Jadi pas kembali mie-nya itu udah dingin. Gak apa-apa mungkin kalau bekah kayaknya. Bekah, yang penting gigi aman terawat dan terbukti sekarang giginya sehat, putih dan kuat. Wah, luar biasa. Tehnya jangan pakai es batu dan jangan juga pakai air panas gitu. Insya Allah aman. Nah, selain itu yang dirasakan minum teh itu apa nih, Rapid? Ada nggak? Itu paling Iya. ya. Jadi memang sulit dideskripsikan teman-teman. Cuman sejauh saya melihat Bapak Apid ini badannya sehat. Jarang saya dengar kena penyakit. Nah, sekarang aja terbukti ini lagi jalan-jalan keluar, melihat sawah dengan pemandangan indah, cuaca cerah, ya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi yang sedang-sedang saja, gitu. Dan begitu ya teman-teman, saya juga lihat Bapak Apid ini terjaga usianya, terjaga kesehatannya, terbukti awet muda dibanding dengan orang tua yang lainnya yang seumuran beliau. Sekarang usia 70 tahun ya Pak? 70 tahun, tapi ya kulit terlihat segar teman-teman. Tahun 2011 seberapa tahun? Hah? 2011? Berarti usia kalau 2011 10, 9 ditambah 14 tahun yang lalu. Walah, 14 tahun yang lalu, sedangkan pensiun sipil itu teman-teman 60 tahun. 60 ditambah 14, 74 tahun. 58. Oh, pensiunnya usia 58, pensiun muda. Berarti 74 dikurangi 2, 72 tahun. Dan begitulah teman-teman rahasia awet muda dan terjaga kesehatannya dari Bapak Apid dari Kota Banjar. Untuk alamatnya saya tidak sampaikan ya, kecuali ada yang mau bertamu. Tapi udah buat apa bertamu, juga cuman teh aja. Gitu. Dan itu teman-teman cocok untuk Bapak Apid dan mudah-mudahan juga cocok dengan beliau. Kadang-kadang Iya. Bilang alasan model cerita yang baru itu asa kadang-kadang ngora. Kadang-kadang ngora. Oh, di ngora gitu. Oh, usia berapa tahun atau lupa lah. Jadi betul-betul rutin ya? Rutin biasa gitu. Biasa. Nah, inilah buktinya. Berarti mungkin sejak SD ya Pak, bisa jadi. Karena malah dewasa. Dewasa. Dan itu bukan minum tehnya sekarang udah usia senja baru minum teh. Ya karena bukan rutin lagi itu mah ya. Jadi ibaratnya menjaga kondisi tubuh yang ada. Nah, kalau Bapak Apid ini sejak usia muda gitu ya. Dewasa mungkin sekitar 20 tahunan sudah rutin minum air teh. Dan terbukti itu tidak ada efek samping sama sekali. Dan alhamdulillah sekarang segar bugar di usia 72 tahun. Gitu. Jadi kesimpulannya, cara membuat tehnya, gunakan teh gayung, masukkan ke dalam teko,
siram air panas. Jangan langsung diminum ketika hangat, didiamkan 1 malam. Nah, pagi-pagi baru minum. Langsung setelah bangun tidur, minum air teh 1 gelas. Belum makan, belum minum apapun gitunya, langsung aja minum. Dan keseharian itu silahkan minum air tehnya sampai habis, sampai sore hari gitu. Dan insya Allah kondisi badan terjaga, khususnya untuk Bapak Abid gitu ya. Cocoknya untuk Bapak Abid, belum tentu cocok bagi teman-teman yang nonton video ini. Tapi kalau misalkan penasaran silahkan coba, karena aman, tidak ada efek samping, ampuh untuk Bapak Abid. Mudah-mudahan buat teman-teman sekalian yang penasaran dengan tips gitu, tips kesehatan dari Bapak Abid begitu. Terima kasih Bapak Abid atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan selalu sehat. Kadang-kadang ayeuna nyata. Saya becur tanya. Tapi sakana naon kori supaya teretis kuning. We. Karena baskom atau karena piring supaya cepat tiis. Oh. Ya masuk gitu, taruh langkung gitu kok. Arah ya masuk buat karena pas tiis kana lah karena rantak. Si nanti. Lamun urusan jeung kulit eta kumaha? Teh barina cenah kumaha? Cuci muka bisa. Oh, pakai cuci muka. Rambut bisa? Bisa. Ya benar sok itu bisa teman sok itu. Jadi bisa diadu lah nya. Gitu teman-teman. Ternyata teh bari juga bisa untuk menjaga kesehatan kulit. Caranya itu teh barinya itu digunakan untuk cuci muka begitu. Kalau mau rambut juga boleh silahkan, tapi disaring dulu sampai bersih, nah baru pakai cuci muka dan rambut. Sebenarnya teh gayung teh disaring. Sok aya teh salitnya. Aya. Ieu teh disaring ya langsung tina teko ya. Oh, namper. Rujuk udah kan ari teh gayung mah lolonyoran sakieu-sakieu yo. Rantingnya. Batangnya. Jadi mah sejen lah. Kan bubuk tem. Bubuk. Jadi pala. Pala kada ramba. Jadi berarti meskipun bukan teh gayung, bisa pakai teh yang lain, asal yang besar-besar, yang ada rantingnya gitunya, batang-batangna gitunya. Cuma sejauh pengalaman Bapak Abid itu pakai teh gayung. Wah, luar biasa. Terima kasih, begitulah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, jalan-jalan dulu. Lega sawah. Begitulah ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih juga udah nonton video sampai akhir. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.